Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yaitu mapel pemrograman web, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu penggunaan framework CSS. Ya, kemarin kita sudah membuat sebuah website menggunakan framework Bootstrap. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan membuat website dari framework Tailwind. Ya, pengertian dari framework Tailwind adalah kerangka kerja CSS dengan menggunakan sekumpulan kelas-kelas utilitas langsung dalam HTML untuk membangun antarmuka web. Utility class artinya tidak ada komponen seperti navbar, button, card, modal, dan lain-lain. Komponennya kita buat sendiri dengan kelas utility. Ini juga termasuknya kekurangan dari framework Tailwind ya. Sedangkan kelebihan dari framework Tailwind itu ukuran filenya yang lebih kecil ya, karena kita menggunakan kelasnya itu apa yang dibutuhkan gitu. Berbeda dengan framework Bootstrap, kalau kelebihannya itu komponennya siap pakai ya di sini, dan kekurangannya itu filenya ukurannya besar ya. Kita lihat pada folder CSS, kemudian file bootstrap min CSS, di sini banyak sekali nama-nama kelas yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan ya, dan tidak digunakan juga. Pasti ini ada eh, beberapa yang dipakai, ada beberapa yang tidak dipakai gitu. Jadi tadi itu kekurangan dari framework Bootstrap ya. Pada Tailwind kita akan tahu dulu sejarahnya. Tailwind CSS pertama kali dikembangkan oleh Adam Wattan di tahun 2017, rilis versi 1.0 di tahun 2019. Video ini dibuat itu versinya sudah versi 3.3.3 ya. Jadi sudah ada sekitar 6 tahun yang lalu framework Tailwind ini sudah ada. Oke, berikutnya kita nanti akan membuat sebuah halaman website. Tampilannya seperti ini ya, sama halnya yang kemarin. Nah, si sederhana. Untuk yang pertama yaitu instalasi, kemudian nanti kita membuat bagian navbar, bagian hero, kemudian bagian pilihan materi, bagian FAQ, dan bagian footer. Oke, pertama kita install dulu framework Tailwind. Di sini terdapat 4 cara, yaitu ada menggunakan CLI, ada using PostCSS, ada framework Guides by CDN. Namun Ibu akan menggunakan ini ya, Tailwind CLI. Pertama yang kita lakukan adalah membuat folder baru ya. Silakan untuk lokasinya terserah mau di mana. Di sini Ibu beri nama Project Tailwind. Berikutnya kita akan membuka Visual Studio Code. File, open folder, kemudian cari nama foldernya tadi yang sudah dibuat. Nah, berikutnya buka terminal menggunakan Ctrl Petik. Setelah itu kita mengikuti saja langkah-langkahnya yang ada di sini ya. Langkah yang pertama yaitu pergi ke terminal, kemudian ini di copy saja, copy, kemudian paste, enter. Nah, kita tunggu instalasinya. Di website ini nanti ada aset ya berupa gambar. Ini ya udah ada gambar. Silakan nanti teman-teman mendownload folder IMG ya, sudah ada di LMS ini. Nanti diklik saja, kemudian nanti pilih download ya, download. Tuh. Nanti setelah
terdownload, teman-teman nanti diekstrak, ekstrak al, ekstrak. Nah, sudah terekstrak, kemudian folder img ini kita letakkan di dalam folder project Tailwind yang tadi ya. Ctrl+X untuk mengcut, kemudian kita buka folder project Tailwind, kemudian kita buat folder namanya asset, enter, kemudian kita pastekan folder img-nya di sini. Nah, jadi nama foldernya Project Tailwind, di dalamnya ada folder aset dan folder img. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi apakah instalannya sudah selesai. Nah, ternyata sudah selesai ya. Berikutnya kita kembali lagi ke dokumentasi Tailwind-nya. Di sini perintahnya npx tailwind init. Kita copy, kemudian kita paste, enter. Kita tunggu sampai nanti sini muncul folder baru lagi ya dari Tailwind-nya. Nah, sudah meng-create tailwind config.js, kemudian yang kedua configure your template paths. Ini pada file tailwind config.js. Bagian ini kita copy, kemudian ke sini masukkan ke dalam baris ke-3 ya, kemudian paste. Nah, setelah itu tahap yang ketiga adalah kita membuat folder namanya src dan nama filenya input css yang mana isinya nanti ini ya. Kita copy, kemudian buat folder namanya apa tadi? src, buat folder namanya src yang mana di dalamnya itu nama filenya input titik css. Kita enter dan kita pastekan yang tadi ini. Berikutnya yang tahap keempat yaitu ini, kita copy saja ya, kemudian pergi ke terminal, paste, enter. Nanti di sini akan membuatkan folder baru lagi. Nah, sudah ada ini ya folder this output css. Berikutnya sudah kita membuat file ya, namanya index.html di dalam folder src. Sini kita buat file namanya tadi apa? Index.html. Oke, kemudian kita coba ini copy, paste. Kita lihat hasil tampilannya pergi ke go live. Nah, sudah ya. Sekarang coba kita merubah-ubah sedikit. Nah, coba kita lihat pada kelas namanya underline. Nah, ini kan sebenarnya CSS ya, di mana nama kelasnya underline, teks dekorasi lainnya underline garis bawah. Ini kan karena kita sudah menginstal ekstensi namanya CSS Peak ya. CSS Peak. Nah, kita sudah menginstal ini. Hanya kita tahu, oh ini kelas namanya font bold ya, dengan propertinya font white 700. Coba kalau kita ingin merubah posisi tulisan ini berada di tengah, berarti kita menggunakan kelas namanya apa? Text center gitu. Kita lihat, nah makanya sudah berubah. Gitu.
Ini tadi ya yang dinamakan kelasnya itu kita buat sendiri ya. Jadi di Tailwind itu nanti tidak ada komponen. Karena kita lihat ya di dokumentasi ini Tailwind ya, kita scroll ke bawah ya, tidak ada apa komponen. Ini hanya misal kalau kita ingin membuat font style di sini. Nah, oh ternyata kita cukup manggil nama kelasnya italic ya. Yang kalau ini kan secara CSS-nya ya, font style italic. Coba kita tambahkan lagi di sini. Tadi apa? Italic. Nah, kita lihat hasil outputannya. Nah, maka dia tulisannya miring ya. Seperti itu. Oke, namun di sini kita akan ada pustaka komponen CSS ya. Kita nanti akan menggunakan namanya website dari Flowbyte dan Florid. Nah, nanti kita cukup kopas-kopas saja dan nanti ada sedikit beberapa perubahan ya di dalam kelasnya. Nah, yang pertama di sini kita ini sudah tidak dipakai, ibu close saja. Kemudian, nah kita akan membuat navbar ya. So, yang di sini membuat bagian navbar. Setelah instalasi sudah, kemudian membuat bagian navbar. Untuk navbar ya, teman-teman bisa buka website namanya Flowbyte, kemudian pergi ke Get Start, kemudian ke bawah ya, cari komponen yang namanya navbar. Hmm, Ini Flowbed apa tadi? Website untuk pustaka komponen CSS dari Tailwind. Ini juga sangat membantu sekali ya dalam mendesain sebuah website. Sini kita cari yang ada buttonnya juga di sini ya. Flowbyte cari yang ada buttonnya itu. Nah, ini ya sticky navbar. Ini juga pasti sudah responsif ya. Kita copy, kemudian yang ini kita hapus, kemudian paste. Di close terminalnya ya. Kemudian kita lihat hasilnya sini. Nah, sudah muncul navbar. Tapi kita sambil belajar Tailwind juga ya nama-nama kelasnya. Di sini nanti kita akan yang pertama yaitu merubah warna, merubah tulisan ini, merubah warna, merubah tulisan judul website. Kemudian nanti kita akan menambahkan button lagi. Nanti sini login, kemudian yang satu register ya. Login, register. Kemudian nanti kita akan membuat 3 menu, yaitu ada beranda, materi, dan bootcamp. Oke, kita akan mengubah ini Flowbyte menjadi mari belajar coding. Setelah itu gambarnya kita hapus. Nah, setelah itu kita akan merubah ini beranda materi bootcamp. Cari di sini home ini ya. Beranda. Dan sini bootcamp. Untuk materi menggunakan dropdown ya. Jadi nanti kita mencari dropdown di sini. Nah, ini aja ya dropdown. Kita cari
penggunaan drop down sepertinya ini ya, LI, mulai dari tag LI pembuka sampai LI penutup. Nah, copy, kemudian kita paste di atasnya LI bootcamp. Kita paste. Kemudian untuk service dan kontak kita hapus saja ya. Berarti LI ini kita hapus. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Kemudian untuk kalimat drop down-nya tadi kita ganti jadi materi. Ya. Kemudian ini kita duplikat ya tombol buttonnya di bagian atas. Get started ini. Ctrl untuk ngeblok satu baris, kemudian Shift Alt breakdown bawah, kemudian ini tadi login, kemudian register, coba lihat, oke. Saatnya kita mengganti warna, ya. Kita lihat di kelas nama kelas ini ya, kelas navbar. Kita lihat pada BG Gray 900. Nah, ini kan BG singkatan dari background color ya. Background colornya kita ganti jadi blue. Namun kita sini memanggil ini ya. Manggil pada CSS-nya ini flow byte. Kita pergi ke flow byte, kemudian introduction. Nah, kita menggunakan ini ya, include CDN. Kita copy, paste paling bawah. Kemudian kita memanggil link, ini ya, folder src file input css, karena output css-nya sudah, input css-nya belum ya, berarti link css, kemudian nama foldernya apa tadi, src, nama filenya input css. Berikutnya kita akan merubah warna yang ada di sini ya. Ini nama kelasnya itu kita lihat di sini. Nah, kelas UL ya, kelas UL-nya nih. Kelas UL. Kita ganti menjadi blue. Pada baris ke-29 ya, kita ganti blue. Nah, sudah. Ini nanti kita akan mengganti isi dari ini. Ada HTML, CSS, UI UX design, data analis. Oke. Bagian, nah, ini ya. HTML dan CSS. Kemudian UI dan UX designer, yang bawah data analis.
Kemudian bagian layout kita hapus saja. Nah, kita blok kelas ini ya, hapus. Sudah. Berikutnya pada bagian ini masih terlalu mepet dan nanti kita ada border. Oke, kita fokus pada button login. Sini ya, login dan register. Kita akan menghapus ini ya, dark background warnanya blue. Kita hapus untuk menghilangkan background yang ini. Berikutnya kita beri border untuk memberikan garis tepi. Setelah itu ini masih terlalu mepet ya, maka kita cek kembali nama kelasnya di sini ya. Pada ini ya, margin right, terus kemudian ini ada medium, margin right 0, kita ganti angka 1, maka dia sudah tidak terlalu mepet ya. Lalu kita kasih 2, ya sudah. Dan jika kita kecilkan, maka sudah responsif. Oke, itu bagian navbar sudah selesai. Untuk penggunaan tampilan seperti ini ya, kita ke Florid, kemudian ke bagian yang namanya full page juga bisa. Kemudian kita lihat, nah ini ya, lalu kita copy, mulai dari bagian ini ya, section, sampai ke akhir section, copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita rubah isinya. Di sini very ini jadi tingkatkan keterampilan digital, copy, paste, kemudian bersama mari belajar, copy, kemudian di sini kita paste. Oh iya, ini kita gunakan pada heading 1 ya, karena kita nanti nggak pakai paragraf, lalu teksnya berwarna blue, kemudian fontnya pakai yang medium, tidak terlalu tebal. Ya, kemudian nih margin bottomnya kita hapus saja, lalu kita ke bagian gambar, aset, img, showcase, ya. Selanjutnya height-nya dan weight-nya dihapus. Kita lihat. Nah, sudah seperti ini. Lalu ini masih ada 2 button ya. Kita hapus salah satu. Catar LL kita hapus. Kita ganti mulai belajar yuk. Mulai belajar gratis. Berikutnya yang indigo kita ganti menjadi blue. Nah, setelah itu gambarnya background-nya kita hapus. Nah, shadow. Nah, sudah hilang ya. Selanjutnya kita ke bagian ini, margin left pada ukuran 32. Nah, lalu ini biar tidak terlalu mepet, kita kasih
width-nya tahu di sini ya, padding top-nya 10, 28 aja. Nah, sudah, kemudian teksnya 3XL, sarannya kita margin bottomnya 2 aja. Nah, ini tampilan untuk hero-nya. Berikutnya kita akan menampilkan materi ini ya. Tentu kita masih menggunakan Florid ya. Kita cari yang bagian produk. Nah, kita pilih yang kedua ini ya. Kita lihat. Nah, ini. Nah, kita copy semuanya. Kita copy. Kemudian bagian sini awal materi. Dan yang kedua akhir materi. Selanjutnya kita paste. Kita lihat. Nah, sekarang kita tinggal merubah nih isinya. Dan ini dihapus, kemudian nanti gambarnya kita ganti-ganti ya. Oke, sudah terhapus. Dihapus. UI UX Figma Data Analyst. UI UX. Figma dulu ya, Figma. Kemudian di sini terakhir data analis. Nah, setelah itu kita ubah isinya. Yang pertama tadi HTML dan CSS ya. Jadi kita hapus span ini. Kemudian P ini kita keluarkan dari kelas flex ini ya. Dan ini kita hapus. Lalu kita lihat hasilnya.
Ctrl L ke atas. Nah, sudah ya. Berarti paragraf ini dia berada di dalam kelas ini. Kemudian untuk judul ini kita kasih teks center supaya berada di tengah. Oke. Nanti lakukan hal yang sama seperti ini juga ya. UI UX, copy. Kemudian ini kita akan mengcopy ini tadi UI dan UX designer. Lalu sini diganti P. Kita hapus. Kemudian sini Figma. Copy, paste. Kelas ini kita hapus. Yang terakhir data analis ya. Div ini kita hapus, lalu ini ganti P. Yang mana? Ini copy, lalu paste. Berikutnya kita tinggal menambahkan button ya. Gunakan, kita cari di product grid ini ya. Nah, product grid, pilih yang button ini. Kita lihat button ini ya. Kita lihat codingannya, lalu pilih yang show more. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul tombol buttonnya. Kita rubah menjadi baca materi. Oke. Kemudian untuk lalu kita rubah warnanya menjadi hitam. Warna tulisannya ya. Nah, sudah jadi hitam. Oke, lalu kita akan melakukan duplikat Ctrl L, copy, kita masukkan di bawah div ini ya, paste. Ini untuk card yang kedua, ini card yang pertama. Dan ini card yang ketiga. Kita pastekan di sini. Copy, paste. Nah, setelah sudah, lalu kita akan membuat bagian newsletter ya. Newsletter dan FAQ, dan yang terakhir adalah footer ya. Cukup gampang, kita cari yang namanya newsletter. Di sini, kalau enggak di sini, Flowbyte. Pilih yang ini aja ya, teman-teman. Kita copy, salin.
Awal newsletter, akhir newsletter. Paste, berikutnya FAQ, pilih tampilan yang ini aja, kita copy. Dan yang terakhir adalah bagian footer ya. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Terakhir bagian footer. Footer. Kita cari yang simple aja. Mungkin ini ya, kita copy. Itulah tadi cara menggunakan framework CSS Tailwind. Ya, berikutnya untuk minggu depan kita akan belajar mengenai JavaScript. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.